Oke, baik. Hai kata-kata semuanya. Hari ini saya akan bahas kasus yang sempat viral di Korea Selatan pada tahun 2011. Kasus ini melibatkan seorang ibu dan anak, yaitu anaknya menjadi pelaku dan ibunya menjadi korban, yang dimana anak ini membunuh ibunya karena ibunya em, memaksakan dia untuk belajar. Itu seperti kira-kira seperti itu. Langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Kita masuk ke latar belakang. Ji ini adalah seorang anak tunggal dari papa dan mamanya. Dia juga termasuk siswa yang berprestasi di sekolahnya dari SD hingga SMP. Jigun ini pada saat SD dia pernah mendapatkan nilai TOEIC senilai 900, yang dimana itu setara dengan perguruan tinggi. Lalu di SMP pun dia mendapatkan ranking ke 4.500 di Korea Selatan. Di balik itu ada mama yang tega memukul anaknya untuk giat belajar hingga ingin masuk ke universitas terbaik di Korea Selatan, yaitu SNU atau Seoul National University. Saat SMP, orang tua Jigun bercerai. Jigun memulai kehilangan motivasinya untuk giat belajar. Karena hal itu, nilai Jigun pun semakin turun. Karena semakin turun, mamanya Jigun tidak segan-segannya untuk memukul Jigun. Jigun pernah dipukul hingga 200 kali oleh mamanya. Jadi ketika dia berangkat ke sekolah, dia menggunakan pakaian yang panjang di saat musim panas untuk menutupi memar-memarnya. Kita langsung masuk saja ke kronologinya. Ini dia kronologinya. Jadi pada pada tahun 2011, tanggal 12 Maret 2011, Jigun menerima rapornya, menerima hasil tryout-nya. Dia mendapatkan ranking ke 4.000 di Korea. Jadi di Korea tuh ada yang namanya ranking negara. Dari 440 orang, ranking ke 4.000-nya adalah dia. Sebelum dia memberikan itu, karena dia takut dimarahi mamanya, dia mulai memanipulasi angkanya, yaitu merubah dari angka 4.000 tadi diubah menjadi ke 62. Dan itu pun bukan menjadi ekspektasi yang sesuai dengan mamanya Jigun. Kenapa? Mamanya Jigun berkatanya gini, kamu aja goblok, masa masuk 10 besar aja nggak bisa, kira-kira seperti itu. Jadi Jigun dimarahin habis-habisan, dipukuli habis-habisan dari pukul 10 malam hingga jam 8 pagi. Dan katanya setelah aku baca-baca informasinya, Jigun ini di pagi itu seperti hewan buas, kayak senggol dikit bacok, seperti itu. Mamanya Jigun mulai beristirahat, dan Jigun juga mulai beristirahat karena dia dipukul habis-habisan oleh mamanya. Dia pun nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia memikirkan pada tanggal 14. Kan hari dia istirahat itu kan tanggal 13 Maret. Keesokan harinya, tanggal 14 Maret itu adalah rapat wali murid gitu. Karena Jigun takut kalau mamanya marah, mamanya tahu kalau Jigun ini merubah angkanya dari angka 4.000 ke 62. Jigun pun mulai terbangun dan mulai memikirkan sesuatu. Dia mulai mengambil pisau di dapur dan mulai masuk ke kamarnya dan melakukan pembunuhan. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah merobek wajah mamanya. Karena dia mungkin terlalu benci dengan mamanya, terlalu gak suka dengan mamanya, dia mulai merobek wajah mamanya. Karena itu mamanya terbangun. Karena terbangun, Jigun mulai mencekik mamanya agar tidak terbangun lagi, hingga mamanya meregang nyawa. Pada tahun 2011 ya, pada pukul 11 siang. Dan mayat ibunya disimpan berbulan-bulan hingga 8 bulan kemudian. Jigun ketahuan karena papanya
datang ke rumah mamanya karena uh, papanya tuh tidak pernah ada balasan chat dari mamanya. Oke, kalau kita analisis penyebabnya adalah kecemasan dan depresi atau stres. Karena Jigun cemas karena dia takut jika mamanya tahu kalau dia berbohong. Di ranking 62 aja mamanya seperti itu. Jikalau sempat di ranking 4000 gimana? Terus juga dia depresi dan stres karena mamanya terus bukan per tahun sih, seumur hidupnya memaksa dia untuk belajar giat terus untuk menjadi ranking 1 di Korea Selatan. Dan untuk mamanya itu ingin Jigunnya itu masuk ke perguruan tinggi yang ternama yang ada di Korea Selatan. Dan karena hal itu Jigun mendapatkan hukuman selama di penjara selama 3,5 tahun, dan itu termasuk penjara untuk kategori pembunuhan paling teringan. Kenapa? Karena di saat persidangan Jigun mengaku sendiri jika dia itu depresi karena mamanya, dan ini dilatar belakangi oleh kesehatan mental. Dan di persidangan juga Jigun mengatakan kalau dia tuh sangat sungguh menyesal telah membunuh ibunya. Dia sering juga mengatakan kalau dia rindu dengan ibunya. Terus juga menurut polisi siswa yang mendapatkan ranking 4000 itu termasuk 1% di Korea Selatan pada tahun itu. Cemas atau rasa takut mungkin udah biasa kita lalui. Namun kalau jika kecemasan berlebihan atau anxiety itu adalah termasuk kesehatan mental yang harus kita perhatikan. Mengapa? Jika kita takut secara berlebihan akan sesuatu, itu akan menimbulkan dampak kesehatan bagi kita. Contohnya yaitu seperti Jigun tadi, karena dia takut dimarahi oleh mamanya, dia berbohong, dia mulai membunuh mamanya agar dia tenang, agar dia nyaman setelah membunuh itu. Karena menurut menurut saya setelah membunuh ibunya itu mungkin dia merasa lebih lega dan nyaman karena dia besoknya tidak dimarahi lagi dan tidak dimukul lagi. Mungkin seperti itu. Namun menurutku juga perbuatan Jigun ini salah, dan juga perbuatan mamanya salah. Jigun membunuh ibunya karena depresi dan cemas, dan mamanya juga salah karena mendidiknya terlalu keras sehingga berdampak pada kesehatan mental anaknya. Oke, sedikit informasi, orang yang membersihkan TKP itu masih merasakan amarah dari Jigun sendiri. Padahal tuh kejadian udah 8 bulan yang lalu. Bahkan orang yang membersihkannya tuh masih merasakan amarah dari Jigun. Setelah juga aku baca-baca, mamanya Jigun ini ini emang informasi yang telah aku dapat. Mamanya Jigun ini ingin menunjukkan kepintaran anaknya kepada keluarga suaminya. Itu pernah aku baca ya, tapi belum tahu secara pasti sih itu benar apa enggak.